Mumpung di Jumat siang, jarang-jarang gue bikin video seperti ini. Pernah sih bikin video siang-siang ya, tapi belum ganti baju abis dari sholat Jumat. Dan kayaknya Jumat ini paling enak kita bahas soal religi-religi dikit lah ya. Di video ini spesifik gue pengen ngebahas soal kekuatan doa. Yang udah nonton Berakal, itu gue pernah bilang di salah satu vlog Berakal episode keberapa gue lupa, soal kekuatan doa. Nah, ini disclaimer dulu ya. Ini untuk orang yang percaya sama doa, untuk orang yang yakin sama kekuatan doa juga. Atau kalau belum yakin sama kekuatan doa dan pengen nyoba juga, ya silahkan. Yang penting kuncinya adalah yakin dengan doa yang lu panjatkan, dan juga yakin kepada siapa lu berdoa, kepada siapa lu memunajatkan doa lu gitu. Sebagai, ya lu tau lah agama gue nih baju gue nih. Sebagai seorang muslim juga, kita kan dianjurkan berikhtiar dan juga berdoa ya. Gue juga tahu doa ini dari dulu, dari SD bahkan dari TK udah diajarin doa makan, doa masuk kamar mandi dan lain-lain. Dan gue tahu doa itu ada manfaatnya, tapi ada titik di mana gue semakin sadar doa ini kalau emang kita detail, emang kita serius dan bersungguh-sungguh dan rutin doanya, itu insya Allah semakin cepat dikabulkan, atau mungkin semakin diberi jalan lain yang ternyata lebih baik daripada doa kita sendiri gitu. Terutama pas gue waktu itu nonton videonya Tara Arts ya, tentang kekuatan doa. Itu gue bener-bener tonton tentang Tara Arts. Pernah ngelis mobil, Tara Arts pernah bahas soal PS4 atau PS5 tuh gue lupa. Tapi dari doa yang dia sering panjatkan, dengan caranya dia juga, akhirnya satu persatu secara tidak bisa diduga, secara tidak dikira-kira gimana caranya, itu terjadi, itu kejadian gitu. Oh sorry, agak muncar tuh kayak itu. Nah, di kali ini gue pengen ceritain lagi versi gue, kekuatan doa versi gue, yang mana udah pernah gue bahas di vlog, tapi ini spesifik ya. Gue pengen runut dari awal sampai akhir gitu. Salah satu cerita favorit gue yang sering gue ceritain ke teman-teman gue itu adalah gimana caranya gue bisa keterima kerja gitu. Gue tahu ini jauh banget dari kata sukses, jauh banget dari kata berhasil. Cuman kan berhasilnya orang beda-beda ya. Menurut gue ini adalah keberhasilan kecil yang diberikan oleh Allah kepada gue dari doa-doa gue. Pada saat itu gue berkomitmen sama orang tua gue. Gue bilang, "Mah, abis lulus Ekal gak pengen kerja dulu ya, pengen nganggur dulu setahun aja." Karena kan ya kerjaan anak kuliah gimana sih, kuliah skripsi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gak ada berhentinya kan, gak ada nganggurnya gitu loh. Selalu ada kegiatan, selalu ada ini itu. Sehingga gue pengen coba setahun aja gak ngapa-ngapain gitu. Gue pengen ya nyantai aja hidup gitu, gak ada yang perlu gue kejar-kejar banget. Walaupun pada saat itu sih nyokap gue iya aja gitu. Dan nyokap gue tetap menyarankan, ya kalau misalnya ada kerjaan sampingan atau ada kerjaan yang tiba-tiba nyamperin kamu, ya terima aja. Ya oke gitu. Menurut gue ya gak masuk akal. Ya masuk akal. Tadi gue ngomong apa ya? Pokoknya ya masuk akal lah gitu pernyataan dari nyokap gue. Sampai akhirnya sebenarnya selama gue lulus kuliah itu gue juga nggak bener-bener nganggur. Ada aja freelance yang gue ambil, entah itu foto, video, editing dan lain-lain. Cuman maksud gue nggak pengen langsung kerja tetap kerja kantoran, karena gue paling males yang namanya kantoran ya. Nggak tahu sih, mungkin jiwa-jiwa ya, kalau gue bilang jiwa-jiwa nyeninya gitu ya, nggak bisa diem, itu pengennya kerjanya di luar, kerjanya fleksibel dan lain-lain. Bahkan gue pernah ketolak kerja karena salah satu alasan HR dari bagian psikologi dan lain-lain itu, dia bilang kamu tuh orangnya emang ini ya, cocoknya tuh kerja di luar gitu, nggak diem di kantor gitu. Terus gue jadi bilang iya bener bu. Jadi ketolak dah gitu. Nah akhirnya belum ada setahun seingat gue nganggur, itu gue mulai gelisah juga sih. Gue kayak nggak ada tujuan, penghasilan tetap juga nggak ada, penghasilan freelance ada tapi kan nggak tetap gitu. Dan gue masih belum bisa mengelola keuangan gue dengan baik. Sampai akhirnya rambut gue agak aneh ya, sorry ya, biasanya gue ke kiri nih. Sampai akhirnya gue
ada masa dimana ini jauh sebelum gue nonton video Tara Arts ya. Itu 2023 awal mungkin kejadian yang gue ceritain ini. Sampai akhirnya gue coba yang namanya jalan sore. Nah, sebelum gue lebih lanjut, gue pengen jelasin kalau sholat udah pasti dilakukan ya. Ini di luar dari sholat lah. Sholat, terus kewajiban-kewajiban lain yang emang diperintahkan seperti misalnya puasa dan lain-lain udah pasti. Itu nggak gue singkirkan, emang udah kewajiban, namanya juga kewajiban yang dijalanin aja gitu. Cuman kan kadang kita kalau sholat, kita berpuasa dan lain-lain, kita lupa meminta gitu, kita lupa berdoa kepada yang maha kuasa gitu. Ya cuman ngejalin kewajiban, tapi kita juga nggak minta apa-apa gitu. Dimana menurut gue sebenarnya kan yang gue tahu, Tuhan kita itu suka kalau kita minta gitu, kita berharap, kita menggantungkan diri padanya, berserah diri dan lain-lain. Nah, lanjut ke ceritanya. Gua itu selama hampir sebulan, mungkin pokoknya setiap sore itu gue sering banget jalan sore gitu. Kenapa jalan sore? Karena gue pengen refreshing, gak pengen pagi-pagi banget karena pagi gue sebenarnya jarang bangun juga. Gue juga pengen nyari udara seger gitu kan. Setahu gue sore itu termasuk udaranya lumayan bersih ketimbang pagi bahkan ya kalau di Jakarta ya. Di Jakarta, di Bekasi lah. Gue salfok sama rambut gue. Nah terus sekaligus gue setiap jalan sore itu sambil berdoa gitu. Benar-benar jalan sore, bukan lari sore ya. Jalan sore. Doanya itu adalah doa yang seperti gue lakukan ketika setelah sholat. Jadi kayak ya zikir iya, terus kayak Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin dan lain-lain. Tapi sambil jalan. Dan setelah serangkaian doa itu gue udah kelar, doa sholat itu udah kelar semua rangkaiannya, baru gue doa pakai bahasa Indonesia untuk diri gue sendiri dan untuk keluarga dan lain-lain. Dan untuk apa yang ingin gue lakukan, apa cita-cita gue dan lain-lain gitu. Karena gue kan gak ngerti doanya pakai bahasa Arab ya, jadi pakai bahasa Indonesia aja gitu. Nah, plus gue itu jalan sore tapi nyeker, gak pakai sendal. Kenapa? Karena waktu itu gue ngeliat Instagramnya Gobin Fasdev kalau nggak salah namanya, yang bapak-bapak kemana-mana nggak pakai sendal gitu. Dia kan bilang kalau nggak salah, ini benerin ya kalau gue salah ya, kita itu ada energi negatif yang perlu disalurkan ke tanah, ke bumi, sehingga kan bumi itu kayak menyedot energi negatif kita dan lain-lain gitulah. Yang itu cuman bisa dilakukan kalau kita lepas sendal dan kita berdiri di alam gitu, di batu atau di tanah. Setahu gue seperti itu ya. Jadi kayak melepas elektron atau apalah, gue lupa. Akhirnya gue praktekan. Kenapa? Karena yang pertama mungkin banyak banget energi dalam diri gue yang kurang baik, yang gak tersalurkan keluar. Dan gue berpikir kayaknya semakin afdol deh kalau gue nyatu dengan alam gitu. Gue sambil nyeker, sambil jalan di bebatuan atau di tanah, napak tanah, nggak pakai sendal, sambil berdoa gitu ya. Dan juga sore-sore, dimana dalam agama Islam yang gue tahu itu adalah waktu yang termasuk mujarab untuk dikabulkannya doa gitu. Abis asar, sebelum maghrib dan lain-lain, itu katanya waktu-waktu yang baik untuk berdoa gitu. Termasuk kayak buka puasa dan lain-lain itu kan. Akhirnya gue lakukan kombinasi itu, jalan sore, nyeker, dan juga berdoa gitu. Setiap hari, setiap sore gue jalan. Dan salah satu doa gue yang pengen gue sampaikan adalah, ya Allah, aku pengen dapet kerjaan yang gajinya tetap, gajinya ya UMR lah gitu. Gue gak minta yang muluk-muluk banget pada saat itu ya. Tapi gue bisa tetap membagikan waktu untuk keluarga gue, untuk teman-teman gue, untuk diri gue, untuk olahraga seperti ini setiap sore, supaya gue masih bisa jalan sore seperti ini gitu. Tapi tetap kerjaan yang tetap. Nah, setiap hari gue doa seperti itu, dan alhamdulillah banget gue bersyukur banget kepada Allah ya. Dan gue merasa doa gue terjawab. Itu adalah gak lama dari situ gue iseng nge-apply kerjaan di di website itulah, iseng aja, yang manapun gue apply dan lain-lain. Terus masuklah yang namanya kantor gue yang sekarang, properti. Dan
pada saat yang bersamaan gue juga keterima lamaran di Indomusikgram. Gue sempet interview juga sama orang Indomusikgram, dan gue juga sambil interview sama si properti ini di saat yang bersamaan, benar-benar bersamaan ya, paling cuma beda seminggu 2 minggu lah gitu. Cuman yang properti ini responnya lebih cepat ketimbang Indomusikgram pada saat itu. Jadi kayaknya yang lebih butuh ini properti ini. Jadi gue jalanin yang properti dulu lah. Bahkan sampai hamin seberapa gue sebelum masuk ke properti ini, gue sempet tes ke kantornya Indomusikgram di Jakarta Barat. Gue tes, gue lupa timelinenya seperti apa. Gue ketemu sama si Alfi Romi juga, kayaknya tuh HR-nya atau mungkin head timnya Indomusikgram ya. Gue tes dan lain-lain tanpa persiapan sama sekali gitu. Yang dimana gue lupa kalau itu kan kantor musik ya, tapi gue nggak belajar musik nih. Gue maksudnya gue nggak praktek sebelum kesana gitu. Jadi sampai sana lumayan kagok lah. Di satu sisi gue udah probation di awal masuk kerja tuh apa, onboarding di properti ini. Nah jadi bener-bener gue udah mau tanda tangan kontrak nih sama si properti ini, tapi gue masih ada keterkaitan sama Indomusikgram gitu. Nah singkat cerita, Indomusikgramnya udah tersingkirkan, gue nggak keterima, gue fix di properti ini. Dan hari pertama gue di properti ini, gue tanyalah temen gue, si Mas Wibi yang sering nongol di vlog gue. Ternyata emang kantor ini tuh ke kantornya setiap hari Senin doang. Bahkan waktu itu sebulan sekali. Kalau sekarang nih seminggu sekali ya masuk kantor. Waktu itu sebulan sekali ke kantor. Itu pun kadang cuman online doang gitu. Gue kayak apakah ini salah satu doa yang terjawab ya, kalau gue bisa kerja dengan penghasilan yang bisa dibilang tetap, kantoran juga, tapi gue masih bisa berbagi waktu sama keluarga ataupun sama teman-teman ataupun untuk diri gue sendiri gitu. Tapi pada saat itu gue masih internship, jadi untuk masalah penghasilan ya ada tetap, tapi nggak sebanyak itulah. Terus gue kayak di situ gue bersyukur banget, jadi gue pengen coba mantepin di properti ini sampai gue jadi karyawan tetap, dan alhamdulillah kesampaian juga. Jadi itu salah satu doa gue yang menurut gue jalannya itu persis seperti yang gue minta. Dan ya walaupun agak beda-beda dikit ya, tapi gue berasa efek dari doa itu sangat luar biasa. Kalau misalnya emang detail, tekun juga, lu sambil ngebayangin seperti apa nantinya, nggak cuman berdoa tapi asal sebut aja gitu. Walaupun boleh juga sih soal doa tuh ngawang-ngawang, ya terserah lah. Terus semenjak saat itu gue jadi yakin doa ini sebenarnya emang pasti ada jalannya, bagaimanapun caranya dan bagaimanapun bentuknya. Sampai akhirnya gue ketemu video Tara Arts di 2024 kemarin. Dia ngasih tahu tuh soal dia nge-wishlist apa yang dia pengen, soal dia ngasih tahu caranya seperti apa, dan bagaimana doa itu tiba-tiba terkabul. Dan akhirnya kalau lu udah pernah lihat vlog gue kemarin nih, ntar ya, nih, wait, gue mau nunjukin yang namanya lock screen gue. Ini gue sambil ngerekam suara ini di HP ini ya. Nih, kalau lu lihat di sini nih ada Kalitif itu ada brand PH gue, Kalitif. Laptop ROG sebenarnya. Ini satu rasa band gue, Alive Creative. Mobil, nggak tahu mobil apa nih, kalau nggak salah mobil Palisade Hyundai ya, sama kayak Tara Arts itu. Terus ada kantor gue, ada tanah nih, sebenarnya tanah ya, bukan kuburan ya. Terus ada idola gue nih dalam hal bermusik, dalam hal politik, dan dalam hal berpikir gitu. Gue pajang di sini sebagai bentuk ya, kalau bahasa orang-orang ya, manifestasi ya atas apa yang gue inginkan dan bisa gue lihat setiap hari.
Dan alhamdulillah, harusnya gue ngomong ini di awal ya. Gue nggak pengen terkesan sombong, gue nggak pengen terkesan gue ini luar biasa dan doa gue semua terkabul, enggak. Gue cuma pengen sharing doang gimana prosesnya, gimana caranya, dan gue pengen meyakinkan ke lu untuk selalu berdoa gitu ya, selalu berdoa, berharap dan berusaha. Dan alhamdulillah salah satu dari list yang ada di HP ini ya bisa terkabul gitu. Alhamdulillah. Ada band gue Satu Rasa yang tadi lo lihat, walaupun kita lagi nggak ngeband banget, tapi masih bisa diberikan kesehatan buat ngumpul, buat nonton bareng, nonton film kemarin kan, buat semakin deket dari sebelumnya. Padahal kita lagi nggak ngeband nih. Biasanya kan kita kalau apa namanya nongkrong tuh pas ngeband doang dan lain-lain. Terus di atas tuh ada laptop ROG yang pada saat itu gue pasang gambar itu karena gue belum punya laptop gitu. Gue belum punya laptop sama sekali. Ada sih laptop dari bapak gue, Lenovo, cuman udah terlalu berumur, bikin emosi kalau dipakai. Terus gue nggak tahu pada saat itu ROG harganya berapa. Jadi gue pajang aja lah, karena gue tahu laptop gaming biasanya kencang, biasanya bisa dipakai buat ngedit video dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang ada laptop kebanggaanku, walaupun sekarang saya berpikir kenapa nggak ngambil MacBook Pro ya. Tapi nggak apa. Lenovo Yoga yang lagi-lagi bisa gue dapet, dan harganya ya kurang lebih mirip-mirip ROG yang level atas, tapi yang atas tuh kemahalan. Jadi salah satu contoh doa kita pasti akan dijawab, akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah, walaupun dengan berbeda cara. Mungkin laptop ini adalah laptop yang paling baik untuk gua ketimbang ROG yang berat, yang gaming banget, dan juga mungkin layarnya juga nggak sebagus ini. Kalau ini emang laptop kantor, laptop kerja. Ya, jadi walaupun wishlist gua ROG, tapi dapatnya yang Lenovo Yoga 7 2-in-1 yang apa namanya? Ya bisa dilipat lah, dan touchscreen juga. Terus ada lagi kayak misalnya gua di sini ngupload, gua masang brand gua yang Kalitif yang paling atas ini. Semenjak gua pasang itu, alhamdulillah brand identity gua lumayan, ya orang lumayan jadi lebih denger. Proyekan juga alhamdulillah ada aja yang pakai brand Kalitif gitu. Walaupun salahnya gue adalah gue nggak begitu berusaha untuk ngembangin atau untuk mencapai yang ada di lock screen gue ini. Maksudnya gue nggak seambisius itu. Gue nggak seambisius kayak wah ini harus terkejar ini harus ini. Enggak. Mungkin itu ada salahnya juga di gue ya. Kalaupun misalnya gue ambisius, mungkin semuanya akan sesuai dengan apa yang ada di gambar lock screen ini. Tapi karena gue nyantai, gue berserah diri juga sambil ngejalanin proses yang ada dan terus berdoa, ya jadi jalannya juga santai gitu, santai tapi pasti gitu. Nah ini di akhir dari video ini gue pengen ngasih tahu juga ya, sekali lagi nih, gue bukan berarti memamerkan apa yang gue punya. Jauh banget dari kata berhasil. Mungkin patokan lu berhasil tuh punya rumah, punya mobil, punya apalah gitu, atau mungkin punya pekerjaan yang gajinya 2 digit, 3 digit dan lain-lain. Itu mungkin patokan lu berhasil. Tapi patokan gue di sini adalah gue pengen ngasih tahu bahwa doa itu beneran nyata gitu. Untuk lu yang jarang berdoa, untuk lu yang pengen melakukan sesuatu tapi udah mentok gitu ya, udah nggak ada lagi yang bisa lu lakuin, ya salah satunya adalah berharap kepada yang nggak kelihatan di mata gitu. Kalau lu kurang percaya sama konsep ketuhanan ya, lu berharap sama sesuatu yang nggak ada di depan mata lu tuh termasuk menenangkan tau, termasuk ada pegangan gitu rasanya. Dalam konteks ini adalah ya gue berdoa kepada Allah gitu, kepada Tuhan agama Islam gitu. Ya lu bebas berdoa kepada siapa aja, tapi kalau mungkin pakai hukum alam ya, apa yang lu pikirkan, apa yang lu inginkan, apa yang lu ulang-ulang setiap hari, itu kan jadi kayak hukum tarik menarik gitu antara alam dan diri lu gitu. Kalau lu berpikiran positif, pengennya hal-hal yang positif, pengennya melakukan hal-hal atau mungkin mendapatkan hal-hal yang baik,
yang datang ke lu adalah hal-hal yang baik juga gitu, hal-hal yang positif juga yang akan mendukung lu, yang akan membuat lu bahagia dan lain-lain. Jadi ini terlepas dari agama apapun ya, tapi kurang lebih konsep doa kan seperti itu gitu. Lu menghayal lu pengen apa, nanti alam akan berikan kepada lu, Tuhan akan berikan kepada lu gitu. Jadi jangan berhenti berdoa. Sampai sekarang pun gue masih berdoa, masih banyak wishlist juga yang pengen gue capai. Dan terakhir banget gue pengen ngasih tahu, ini cuma buat sharing motivasi aja untuk lo semua. Gue nggak ada bermaksud ngasih tahu semua wishlist gue tercapai, enggak. Gue masih banyak wishlist yang masih pengen gue kejar. Dan sorry juga kalau gue ngomongnya ini agak belepotan ya, karena gue belum pemanasan bibir gitu ya, belum pemanasan AIOEO, jadi masih agak kaku mulutnya gitu. Gitu aja kali ya, udah 20 menit nih, lumayan videonya ya. Besok-besok gue bikin video kayaknya rambutnya harus ke kiri gini ya. Sama aja lah. Dislike, like, comment, subscribe. Dislike juga gak apa-apa. Sampai ketemu di video seperti ini selanjutnya.